Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfir li wa liwalidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi asrarihi fit darin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yahrumu lan haram bil janabati sebab junub. Bil janabati sebab junub. Apa al-mukthu meneng. Apa al-mukthu meneng fil masjid ing dalem masjid. Wa qiraatu Qur'anin lan maca ing Al-Qur'an biqasdihi kelawan nejo Qur'an walau ba'du ayatin senajan anane Qur'an iku setengah ayat bihaitsu yusmi'u kelawan sekirane ngerungokake itu memperdengarkan sekirane ngerungokake sapa syahas nausau ing awak dhewe ne syahas walau sobian senajan ane syahas iku sobi khilafan halinulayani lima maring barang afta kang awe fatwa bihi kelawan masapa an-Nawawi al-Imam an-Nawawi. Ya Allah ya Rabbi ya Karim wa binahwi haidin lan haram sebab sepadane haid la bi khuruji talqin ora sebab metune getih krana arahe manak apa salatun salat wa qiraatun lan maca Quran wa saumun lan poso wa yajibulan wajib apa qada'uhu ngadai ing saum las salati ora wajib ngadai ing salat bali yahrumu bali haram apa qada'uha ngadai ing salat alal aujahi miturut ing atase kaul kang luwih duweni wajah wa taharatu tsaniyah al-ghuslu pun pakai sing terang dulu. Sekarang melanjutkan keterangan kemarin membahas tentang ma yahrumu bil hadas. Hal-hal yang haram untuk dilakukan ketika seseorang itu dalam kondisi hadas. Artinya tidak memiliki wudhu. Kalau wudhunya batal, artinya dalam kondisi hadas, maka seseorang diharamkan untuk melakukan beberapa hal. Di antaranya kemarin yang sudah disebutkan adalah haram untuk membawa dan menyentuh mushaf. Meskipun mushafnya itu hanya sebagian ayat. Lah mushaf itu pokok apapun yang ditulis dengan tujuan dibaca, itu namanya mushaf. Apapun yang ditulis dengan tujuan dibaca itu disebut mushaf. Maka ketika dibawa, tentu itu nanti menyebabkan hukum haram ketika dibawa dalam kondisi hadas. Kemudian selanjutnya kemarin termasuk di antara keharaman orang yang dalam kondisi hadas adalah maswarokil mushaf, menyentuh kertasnya mushaf. Meskipun area yang putih-putih. Jadi meskipun cara kitab iku iki nyekel pojokane tok ngene gak oleh. Tidak boleh. Maka solusinya kemarin dikatakan tidak haram bila mana membalik kertas-kertasnya mushaf menggunakan beting, kayu, menggunakan plastik, diangkat, itu tidak apa-apa, tidak haram. Yang penting mushafnya tidak sampai terpisah dari kumpulannya, sehingga terangkat secara murni oleh kayu. Paham ya? Kemarin sudah. Sekarang wala ma'atafsirin zada walau ihtimalan.
Begitupun hukumnya tidak haram membawa mushaf yang disertai adanya tafsir yang jumlahnya lebih banyak. Yang jumlah tafsirnya dengan jumlah mushafnya lebih banyak. Itu hukumnya tidak haram dibawa dalam kondisi hadas. Kamu kasih tahu, Pak. Kamu kan tiap subuh ngaji Jalalain tuh. Tafsir Jalalain itu sama mushafnya, sama Qur'annya. Itu hurufnya cuma selisih sekian huruf. Bisa dihitung jari. Faham maksudnya? Selisihnya kalau nggak 2 huruf, 5 huruf, 10 huruf. Sudah pernah dihitung. Berarti semestinya kalau lebih banyak tafsirnya, maka membawa tafsir Jalalain yang itu ada Qur'annya, ada tafsirnya. Yang ketika tafsirnya lebih banyak tentunya dibawa dalam kondisi hadas tidak apa-apa. Cara soalnya penang lor tangi turu. Leset diluk rek, mari mbak subuh. Keturunan. Tangi-tangi langsung budal ngaji nggo tafsir Jalalain. Boleh enggak, Gus? Sebenarnya boleh. Karena tafsir Jalalain itu pernah dihitung dan jumlahnya lebih banyak, tapi selisihnya tidak banyak. Selisihnya bisa dihitung jari. Cuman masalahnya adalah sangat berpotensi bahwa kitab itu ada namanya salah cetak. Lalek KCM rong huruf, selisihnya cuma 2 huruf. Begitu salah cetak, kurang la ngono ae. La hilang. Lam 1, alif 1, berarti kan 2 huruf. Akhirnya kan sama. Kalau sama kan berarti hukumnya tidak boleh. Maka ala wajil ihtiyat sebagai jalan hati-hati kalau bawa tafsir Jalalain usahakan dengan kondisi wudu. Karena selisihnya tidak banyak, bisa dihitung jari. Ngoten. Wala yumna'u sabiyyun mumayyizun muhditsun. Hamla wa massa nahwi mushafin lihajati ta'allumihi wa darsihi wa wasilatihi. Seorang anak kecil yang dalam kondisi sudah tamyiz, ya. Seorang anak kecil yang dalam kondisi sudah tamyiz dan dia dalam kondisi batal wuduknya, dalam kondisi hadas, tidak boleh dilarang untuk membawa atau menyentuh semisal mushaf untuk keperluan belajar, untuk keperluan deres. Ini penting untuk diketahui para orang tua. Arek cilik lek wis tamyiz, wis tahes, ngerti tamyiz ya. Lek arek gak tamyiz kan yo gak ngerti Quran tuh, Pak. Dicekel ngerti-ngerti nadalan dibuak ngene. Mergo gak tamyiz. Lek arek tahes kan gak isih ngerti to. Anak kecil yang sudah tamyiz dalam kondisi hadas tidak punya wudhu, tidak berhak dilarang, tidak diperkenankan untuk dilarang membawa dan memegang mushaf dengan keperluan belajar. Jadi kalau punya anak sore-sore waktunya TPQ ya, dua anak umur 9 tahun, dua anak umur 8 tahun kan wis tahes, Pak. Tapi budal TPQ, tapi budal ngaji Quran. Suruh wudhu dulu. Nak wudhu nak ya, habis itu TPQ. Gelem alhamdulillah. Kalau mau alhamdulillah. Kalau enggak mau, Gus. Kalau enggak mau jangan begini. Gak usah TPQ. Ngono kan. Hah? Kalau TPQ. Nyekel mushaf itu haram lek gak duwe wudu. Bawa mushaf itu kalau gak punya wudu haram. Hah? Burung akhirnya anaknya. Motung. Terus gak ngaji. Maka dari itu, untuk anak-anak kecil, sobi, artinya belum balik. Pokok dia sudah tamyiz. Kalau dia batal wuduknya, la yumna'u. Jangan dicegah. Hamla wa massa nahwi mushafin lihajati ta'allumihi wa darsi. Jangan dicegah untuk membawa ataupun menyentuh mushaf dalam rangka untuk dipelajari atau untuk dibaca. Biarkan. Tapi tetap usahakan perintahkan untuk wudhu. Kok misalnya gak gelem, biarkan. Kalau keperluannya adalah untuk ta'allum dan dars. Kalau keperluannya untuk dipelajari atau didderes. Wa wasilatihima, atau enggak dipelajari didderes, tapi apa-apa yang keperluannya ke sana. Contoh,
kahamlihi lil maktab. Jenenge wong kapene belajar kan ya leren digawa nang gone perpustakaan. Wal ityan bihi lil muallimi liyuallimahu minhu. Kemudian dibawanya mushaf itu kepada seorang guru untuk guru itu mengajarkan kepada anak itu. Pokoknya yang keperluannya bau-bau belajar begini, anak kecil jangan dilarang. Meskipun kondisinya tidak punya wudhu. Meskipun dalam kondisi tidak punya wudhu, jangan dilarang untuk memegang, menyentuh ataupun membawa mushaf. Meskipun dalam kondisi hadas. Yes, ya. Karena ada satu hajat yang urgent di sana. Itu kalau tamyiz. Wa yahrumu tamkinu ghairil mumayyizi min nahwi mushafin walau ba'du ayatin. Sebaliknya, kalau anak kecil itu belum tamyiz, maka hukumnya haram untuk memberikan kesempatan. Haram untuk memberikan kesempatan kepada anak kecil yang belum tamyiz untuk menyentuh, memegang, dan lain-lain terhadap mushaf. Yes. Ada anak kecil, Pak. Usianya masih 4 tahun. 5 tahun, durung tamyiz ya. Ambil barung ini. Iki lho, Quran. Jale balake Quran. Digawa metu. Ngerti-ngerti, gak ketok arek cilike metu, gak ketok. Ngerti-ngerti mushafnya ini, Quran iki diuyu ya. Dikencing. Marono Faruk ngamuk-ngamuk. Ya Allah, cek gak iloke, sing gak iloke sini memberikan kesempatan. Kenapa? Kamu sudah tahu anak ini belum tamyiz, kok kamu tamkin? Kamu beri kesempatan dia untuk menyentuh, membawa mushaf itu. Itu hukumnya awal memang haram. Karena apa? Karena semestinya anak kecil yang belum tamyiz itu tidak diberi kesempatan tentang itu. Sini ngono loh. Gak apa-apa Gus, cek kecil kulino nyekel Quran wal. Gak perlu. Engko lek wis rodok gede, kalau sudah tamyiz baru berikan kesempatan. Kalau belum, jangan, gak boleh. Kemudian wa kitabatuhu bil ajamiyah. Begitupun hukumnya haram untuk menuliskan Al-Qur'an dengan menggunakan lughat ajam. Dengan menggunakan lughat ajam itu hukumnya haram. Wa wada'u nahwi dirhamin fi maktubihi wa ilmin syar'iyyin. Begitu juga hukumnya haram meletakkan semisal dirham, uang, pada kertas yang di situ tertuliskan ayat Al-Qur'an. Contoh. Ini ada kitab, ini ada kertas. Di sini tertuliskan Al-Qur'an. Tertuliskan ayat-ayat Al-Qur'an. Kemudian kamu meletakkan uang, ini uang misalkan ya. Kamu letakkan di atasnya begini. Di atas kertas yang di situ tertuliskan Al-Qur'an. Ini hukumnya haram, dosa. Itu hukumnya haram. Karena itu jelas terkesan menghinakan Al-Qur'an. Bukan hanya Al-Qur'an, wa ilmin syar'iyyin. Begitu juga haram meletakkan dirham, meletakkan uang pada kertas yang di situ tertuliskan ilmu-ilmu syariat. Fathul Mu'in dukure kayak duit ini. Masih duit 10 juta haram. Masih duit 100 juta haram. Haram meletakkan uang di atas sesuatu yang tertuliskan di sana ayat Al-Qur'an atau sesuatu yang di sana tertuliskan ilmu-ilmu syariat, hukumnya haram. Wa kadza ja'luhu baina awraqihi. Begitupun haram meletakkan uang di antara kertas-kertasnya Al-Qur'an atau kertas-kertasnya kitab. Biasanya ono kan arek ngono ku Pak, jaga duit nang selempitane kitab. Ya? Boleh teko ngaji, duit rek. Sit. Haram hukum, enggak boleh. Ja'luhu baina awraqi. Hukumnya haram meletakkan uang di antara kertas-kertasnya Al-Qur'an ataupun kitab. Itu hukumnya haram. Itu hukumnya haram. Enggak boleh. Enggak boleh. Tapi khilafan li syekhina.
Wa tamzikuhu abasan. Tengene lebet anak niku dipun dawuhaken qaulu khilafan li syekhina raji lima ba'da kadza. Wa fi annahu lam yadhkurhu fit tuhfah wala fi syarhil irsyadis shaghir wala fi ghairihi min kutubil lati bi aidina hatta yusnadal khilafu ilaihi. Ternyata teksnya Fathul Mu'in yang mengatakan khilafan li syekhina berbeda pendapat dengan Ibnu Hajar Al-Haytami. Itu dalam kitab-kitabnya Ibnu Hajar tidak ditemukan. Terus kesimpulannya hukumnya haram meletakkan uang di atas kertas yang tertuliskan ayat Al-Quran, di atas kertas yang tertuliskan ilmu syariat. Begitupun haram meletakkan uang di antara kertas-kertasnya Al-Quran atau kertas-kertasnya kitab. Kurang lebih begitu. Wa tamziku abasan. Begitu juga hukumnya haram secara cuma-cuma, artinya tanpa ada tujuan, tiba-tiba merobek-robek Al-Quran, itu hukumnya haram. Ya? Orang-orang Quran disuai, hukumnya haram. Lah apa Gus? Kan nggak diikat disuai, sama nilainya sama. Kalau kamu dengan tanpa ada tujuan, tiba-tiba kamu sobek, tentu itu nilainya adalah menghinakan Al-Quran. Paham? Berbeda kalau ada tujuan. Yes? Ada Al-Quran, tinggal 1 lembar saja. Yes? Jatuh di jalan. Ini andai kata kita angkat, kita taruh di atas pun, kena angin akan jatuh lagi. Paham? Paham, Mbak? Apa? Apa nih jatuh lagi? Bocah kok delereng. Ngantuk aja. Ada Al-Quran tertulis dalam 1 lembar misalkan. Lembaran Al-Quran yang sobek. Kemudian kita temukan di bawah. Kita angkat itu. Ini kalau saya letakkan di atas sekalipun, Gus, sekarang cuma 1 lembar. Tertiup angin pun jatuh lagi. Maka bagaimana langkahnya? Disobek tidak apa-apa. Karena ini disobeknya bukan abasan. Bukan secara cuma-cuma tanpa ada tujuan. Tapi ada tujuan baik. Yaitu agar Quran ini, mushaf ini tidak terhinakan. Tapi kalau memang Quran itu ada tujuannya sehingga disobek-sobek, maka tidak ada keharaman. Paham ya? Intinya kalau tidak ada tujuan, tiba-tiba disobek itu dosa. Haram. Tapi kalau ada tujuan, maka hukumnya nggak haram. Yes. Wabal'u ma kutiba alaihi la syarbu mahwi. Begitupun hukumnya haram menelan sesuatu yang dituliskan Al-Quran di sana. Biasanya orang uang itu, Pak, dalam dunia persuuan. Kita ada ini. Dalam dunia persuuan itu kadang ada orang itu, Pak, yang memang menelan, ya, menelan kertas-kertas yang di sana itu tertuliskan ayat Al-Quran. Jadi ini, Pak, loro apa Faruk? Sakit ngeten Gus, ditulis no ayat. Wa nunazzilu. Dilebokno banyu. Wes umbiyen klek haram. Bal'uma kutiba fihi. Menelan sesuatu yang Quran dituliskan di sana, itu hukumnya haram. Kenapa? Karena dengan ayat Al-Quran itu masih tertulis secara utuh kemudian ditelan, berpotensi ayat Al-Quran itu akan bertemu najis dalam perut kita. Yes? Dan mempertemukan ayat Al-Quran dengan najis itu adalah satu penghinaan. Yes? La syarbu mahwi. Tapi tidak haram meminum leburan Al-Quran. Leburan Al-Quran. Itu ngerti biasa ya? Lek wayahe malam Asyuraan, lek wayahe malam Muharraman ngono kae, iku ditulisno, Pak. Nesbidol. Kemudian masukkan dalam air galon. Dilarutkan sampai kertasnya hancur. Yes? Kertasnya hancur. Entah kertasnya ikut diminum ataupun tidak ikut diminum, tapi yang jelas hancur. Diminum glek. Haram enggak, Gus? Tidak haram. Kenapa enggak haram? Karena sudah mahwu, karena sudah hancur. Sehingga untuk kata-kata bertemunya najis dalam perut dengan Quran itu tidak ada. Mana yang Quran? Potong hancur gitu. Tidak ada Quran. Sehingga hukumnya tidak paham ya? Yes.
Wa maddur rijli lil mushaf malam yakun ala murtafiin. Begitupun hukumnya haram menyelonjorkan kaki, menjulurkan kaki kepada mushaf jika mushaf itu tidak pada area yang tinggi, tidak pada tempat yang tinggi. Apa? Menjulurkan, menyelonjorkan. Begitupun hukumnya haram menyelonjorkan atau menjulurkan kaki ke arah mushaf jika mushaf itu tidak pada area yang tinggi. Misalnya itu mushaf ya. Itu mushaf ya. Kaki kita selonjorkan begini. Ini hukumnya haram. Biasa kan? Pokoknya selonjor. Ini hukumnya haram. Kecuali bila mana mushafnya itu ada di atas. Jadi kaki kita nyelonjor ke sana. Di sana ada Quran, tapi posisinya tinggi di atas lemari. Tidak apa-apa. Berarti kaki kita kan tidak menyelonjorkan tidak diselonjorkan kepada Quran, tapi kepada lemarinya. Karena Qurannya ada di posisi yang tinggi. Jadi paham ya? Jadi paham ya? Kalau tinggi Qurannya tidak apa-apa. Tapi lek sakmene sikile ngene. Kok gak kenceng kita kok kenceng meja. Wong sak mejane sakmene, Mbak. Jenenge padha nyelonjori Quran. Paham ya? Paham ya? Maddur rijli lil mushaf. Menyelonjorkan kaki ke arah mushaf jika mushaf itu tidak ada di posisi yang tinggi, itu hukumnya haram. Wa yusannu al-qiyamu lahu kal alimi bal aula. Hukumnya sunnah untuk berdiri karena mushaf. Sebagaimana sunnah berdiri ketika ada orang alim. Hukumnya sunnah untuk berdiri karena mushaf. Sebagaimana hukumnya sunnah berdiri karena ada orang alim. Ada kuliah nih terutama. Awak dhewe kira ngerti ngono. Ono guru, ono alim mandek tok ini serene. Panggai. Ngelaweh. Delok kitab. Wa yusannu al-qiyamu lahu kal alimi bal aula. Hukumnya sunnah. Itu tuh aku. Lah aku moro-moro ngomong ngono, jaluk dihormati namanya. Saya tidak bisa dihormati. Kitab betul. Hukumnya sunnah berdiri karena mushaf. Kal alimi, sebagaimana sunnah hukumnya berdiri karena ada orang alim bal aula, bahkan lebih utama. Kalau kamu tiba-tiba datang ada orang yang punya ilmu, kamu sunnah untuk berdiri, memberikan penghormatan. Kalau orang alim saja sunnah untuk kamu berdiri memberikan penghormatan, apalagi mushaf, apalagi Al-Quran, bal aula, maka itu jauh lebih utama. Benar? Bal aula, melainkan itu lebih utama, itu jauh lebih utama. Wa yukrahu harku ma kutiba alaihi illa li gharadi nahwi siyanatin fa ghasluhu aula minhu. Begitupun hukumnya makruh. Makruh itu nggak baik, nggak sampai dosa tapi nggak baik. Membakar apa-apa yang tertuliskan mushaf kecuali dengan tujuan semisal menjaga. Wes yo, kitabe awake kok ngaji TPG ben. Ya. Ono ayat-ayat Al-Qur'an potongan-potongan kan itu mushaf, Pak. Mushaf kan setiap ayat Al-Qur'an yang memang dituliskan untuk dibaca itu kan mushaf. Wes. Kitab ngaji TPG ben, Quran-Qur'ane awake. Akhirnya kagak Gus. Kak keramut ya. Lugur ke sikil-sikil, jatuh ke injek-injek. Akhirnya dalam rangka menjaga, tak bakar aja ya. Boleh nggak saya bakar, Gus? Boleh, tapi makruh. Nggak sampai dosa, tapi makruh. Makruh. Makruh hukumnya membakar apa-apa yang di sana tertuliskan mushaf. Kecuali bila mana ada tujuan menjaga. Kalau ada tujuan menjaga berarti hukumnya tidak. Paham? Makruh itu kalau nggak ada tujuan. Kalau ada tujuan menjaga maka hukumnya tidak makruh. Tapi meskipun tidak makruh, fa ghasluhu aula minhu. Tapi membasuh
melebur dengan cara pakai air terhadap mushaf yang itu perlu untuk dijaga dengan cara dilebur, itu jauh lebih utama daripada dengan cara dibakar. Paham mesti? Paham mesti? Kowe duwe majmuk latif sak pirang-pirang. Kalau weleran Gus, kesikil-sikil, kebokong-bokong, kesilit-silit barang, kayu lo. Ini kepingin saya jaga dengan cara saya leburkan. Kira-kira gimana saya bakar? Nggak apa-apa, nggak dosa. Tapi lebih baik kalau nggak dibakar, tapi dilebur pakai air. Kumen banyu, lebokno aqua, isi air, ya, kocok-kocok. Biarkan 2 hari 3 hari sampai hancur, boleh wis hancur buah. Ya, itu caranya. Faghasluhu aula minhu. Meskipun toh membakar mushaf itu ada tujuan untuk menjaga, tetap tujuan menjaga itu lebih baik direalisasikan dengan cara dibasuh pakai air daripada dibakar pakai api. Gitu. Kurang lebih begitulah keterangannya. Wa yahru bil janabati al muktu fil masjid wa qira'atu Qur'anin bi qasdi walau ba'da ayatin bihaitsu yusmi'u nafsahu walau sabiyan khilafan lima afta bihin Nawawi. Keterangan dari kemarin itu adalah larangan-larangan bagi orang yang dalam kondisi hadas kecil, batal wudhu. Kalau dalam kondisi hadas besar, Gus, misalkan junub, haid dan lain-lain, apakah semisal kayak Quran itu kasusnya cuma haram dibawa dan disentuh saja? Kan kalau kemarin nggak punya wudhu, yang haram itu dibawa dan disentuh. Kalau dibaca kan nggak haram. Itu khusus kasusnya untuk orang yang batal wudhu. Tapi kalau orang yang dalam kondisi junub hadas besar, itu larangannya nanti tambah. Salah satunya haram juga untuk membaca Al-Quran. Gak cuma haram membawa dan menyentuh, tapi haram juga untuk membaca Al-Quran. Haram. Dalek melok tahlilan di apa, Gus? Ada wanita haid ikut tahlilan. Qul huwallahu ahad, ngantuk-ngantuk kayak bayi. Allahu samad. Ini hukumnya gimana? Apakah haram? Maka untuk hukum membaca Al-Quran bagi wanita haid itu memang hukumnya haram. Cuman ini ada perincian yang panjang. Aku kelanjutannya menewai. Aku subuh kan lu sampai ada. Oh, sak menten aja besok ila akhir Allah alam. Saya serta jungkel-jungkel ya. Ngawi, penasaran oleh Jepara. Atau sangat ilmu pun bermanfaat. Amin. Dia tidak terlalu macam si Mosari, sawu jajar, telat. Sokong Gunung Kenduruan Tuban. Loh, Kenduruan. Ini ada Kenduruan, Mas. Sama jenisnya Kenduruan biasanya. Mas Hamid. Ada Bu Inayati, Mas Hamid, itu Kenduruan semua. Oli Cirebon, Malang, Demak. Sami-sami. Saya ngewantuk. Ditunggu kehadirannya di Gor Sidoarjo. Siap, Mas. Ngewantuk ya, Mas. Dari tadi malam enggak tidur. Subuh tadi ngaji ke Tawangsari. Nyampe rumah jam 9:30. Habis itu nungguin Gus Wasil belajar nyopir mobil. Jam 11 ke rumah sakit. Dr. Sutomo. Hormat Bayu udah kuntur dari rumah sakit. Nyampe rumah 2:30. Baru tidur jam 4 bangun ngaji. Sholat ngaji. Adi ngantuk ini kondisinya. Jenengan kapan hari teng Yidang iku? Mboten kapan hari, barusan dari Yidang. Fans jenengan dari Demak nyimak Kusku siap. Nggih pun kundur. Alhamdulillah kalau kerja teng mriku. Oh, jenengan kerja di rumah sakit. Oh, nggih. Kalau barusan dari rumah sakit niku.
Alhamdulillah. Pun pamit dulu nggih. Makasih banyak semuanya. Rumahnya jenengan pun di niku. Surabaya saya. Surabaya. Makanya matanya masih kayak begini tadi ngajinya. Saya tapi semangatnya luar biasa kuningan ngiri kula pangestune mawon. Ya rada setengah meksa asline. Nggih tepat teng gerahan niku. Oh anu to terus pekerja di geraha. Gus dalem jenengan pun di Surabaya. Ampun bisa kedadir ngaos Gus, lagi piket siap. Kirain muwon piye rung turu iki. Nggih oh. Bagian apa Mas? Mas napa Mbak nih bumbu racik. Bumbu racik kan ra ono kelamine, lanang apa wedok rae. Kalau dari gizinya, di gizinya. Kalau barusan dari sana nih kok. Mahane mripate sik ngeten. Soalnya tidur baru sejam setengah tadi. Oh kula Mas, tak pikir Mbak. Sejam setengah. Setengah 3 jam 4 ter bangun langsung. Surabayanya pundi? Buka di Google Map aja Bu. Dalem Yai Mas Fakor. Dalem Yai Mas Fakor. Besok malam rutinan di sini. Besok Senin malam rutinan. Nggih Gus was waktu Yai kundur kula pun lepas dinas. Oh alah. Nggih, sudah dari sana tadi. Dengan alim pun, alim peloso. Alhamdulillah. Buat siapa dulu nggih, makasih banyak semuanya. Mungkin sehat selalu, dimudahkan urusannya, dilancarkan rezekinya, istiqomah ngajinya. Alhamdulillah senang lihat Yai pun kundur. Nggih pangestune mugi-mugi terus baringi sehat wilujeng. Terus wilujeng mugi-mugi. Saya pamit dulu. Apunten sangat semuanya. Nanti malam area Sidoarjo merapat di GOR. Saya nanti malam ngaji di GOR Sidoarjo. GOR Delta Sidoarjo. Sampai ketemu di sana. Insyaallah. Mugi kuat Mas Yan. Ngawantuk jane. Nanti malam saya ngaji di GOR Delta Sidoarjo. Sampai jumpa di sana ya Sidoarjo. GOR Delta Sidoarjo. Fathul Qorib kapan? Ket kapan ratau ngaji mermortakan Fathul Qorib. Sehat-sehat Gus. Amin. Pangestune. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Istirahat mawon. Waduh. Ini udah maghrib. Maghrib bentar isya. Isya saya harus ngisi di Sidoarjo, di GOR. Alhamdulillah. Pon siapa dulu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.